Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi surati At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitab Allah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dan berjumpa untuk ta'amuk dan tafaqquh fid din. Pembahasan kita masih seputar serial tentang keluarga. Pada kesempatan ini insyaallah yang akan kita bahas berkaitan dengan fitnah anak. Di dalam surah At-Taghabun, surah ke-64 ayat 15, Allah Jalla wa Ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah fitnah atau cobaan bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ayat ini tidak menyebutkan lagi tentang masalah pasangan yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Pada ayat ini menyebutkan secara khusus tentang fitnah yang lain, yaitu cobaan yang lain, yaitu berkaitan dengan harta dan anak. Ujian pada anak lebih besar daripada ujian seseorang kepada pasangannya. Sebab anak-anak lebih banyak dan berpotensi lebih berani dalam menuntut dibandingkan pasangan. Kalau kita berbicara mantan suami, mantan istri itu ada. Tapi kita tidak pernah mendengar itu mantan anak saya. Itu mantan anaknya si fulan. Itu mantan anaknya si fulana. Maka oleh sebab itu fitnah anak itu lebih besar daripada fitnah pasangan. Kata fitnah itu memiliki arti cobaan atau ujian terhadap keimanan bagi setiap orang-orang yang menyatakan iman pada umumnya. Harta dan anak yang dapat menjauhkan pemiliknya dari sifat keimanan dan sifat ketakwaan. Maka oleh sebab itu sering diistilahkan fitnah anak atau cobaan dan ujian terhadap anak yang pada ujungnya mengganggu tentang kualitas keimanan kita dan mengganggu kualitas ketakwaan kita. Disebutkan bahwa setiap anak menjadi fitnah
Dan sebagian anak tersebut dapat menjadi musuh bagi orang tuanya. Harta dan anak-anak dapat mendorong berbuat dosa. Memang kerap kali kita dapati bahwa sebab anak mendorong manusia melakukan perbuatan dosa karena terperdaya pada kekayaan dunia. Para ulama ketika menafsirkan ayat yang termaktub dalam surah At-Taghabun, ayat yang ke-15 ini, dikatakan oleh mereka bahwasannya Al-Quran memperingatkan kita sebagai manusia mengenai fitnah anak ketika mereka terlalu mencintai anak-anak mereka secara berlebihan hingga mencapai tingkatan meninggalkan perintah Allah Jalla wa'ala atau mencapai tingkatan melanggar larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Sebab anak seseorang tersebut bisa menjadi bakhil. Subhanallah, tadinya kita dapatkan ini orang sebelum dia menikah, sebelum dia punya anak, sangat dermawan, sangat mudah untuk bersedekah, sangat ringan tangan untuk berinfak. Tapi ketika dia punya pasangan, bahkan punya anak, mengakibatkan dia tersebut condong bersikap bakhil dan kikir berkaitan dengan hartanya. Dia tinggalkan apa yang menjadi kebiasaan dia, suka bersedekah, suka berinfak, bahkan berzakat sekalipun. Makanya benar apa yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Kahfi, surah ke-18, ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia ini. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, manusia itu memiliki tabiat sangat luar biasa mencintai harta dan sangat luar biasa mencintai anak-anaknya. Maka ini adalah poin penting buat kita. Jangan sampai anak yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita tersebut menjadi fitnah yang luar biasa untuk kita. Bahkan Allah mengingatkan, jangan sampai sebab anak itu mengakibatkan celaka kita. Di dalam Al-Quranul Karim berbicara tentang masalah anak. Allah Jalla wa'ala menceritakan beberapa poin berikut ini. Ada 4 poin tentang keadaan anak. Jadi posisi anak di dalam Al-Quran ada 4 keadaan dan 4 posisi sebagai berikut. Pertama, posisi dan keadaan anak dalam Al-Quran, Allah Jalla wa'ala menyebutkan anak itu sebagai perhiasan, sebagai zina. Sebagaimana hal ini Allah Jalla wa'ala abadikan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan hiasan dan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini. Yang pertama, dijadikan indah dan perhiasan adalah wanita. Setelah wanita, yang kedua, anak-anak. Kemudian disebutkan yang lainnya, harta yang banyak dari jenis perak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan,
binatang-binatang ternak, sawah, ladang, dan sebagainya. Itulah kesenangan kehidupan dunia ini. Dan di sisi Allah Jalla wa'ala, ya, tempat kembali yang baik, yaitu jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Di sini Allah Jalla wa'ala memposisikan anak tersebut sebagai apa? Perhiasan yang indah. Perhiasan yang indah. Dan itu memang tabiat dan wataknya manusia. Ketika dia menikah, tentu target utamanya adalah memiliki keturunan. Dan subhanallah, ketika Allah Jalla wa'ala menganugerahkan anak untuknya, itu betul-betul menyenangkan buat kalbunya. Seakan-akan anak itu adalah perhiasan yang sangat indah, yang sangat menyenangkan ketika dilihat. Ya salam. Kemudian posisi yang kedua, yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang anak. Anak itu sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Dan ini yang menjadi pembahasan kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64, ayat yang ke-15. Allah Jalla wa'ala menyatakan, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, cobaan buat kalian sendiri dan ujian buat kalian sendiri. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbahnya di atas mimbar, tiba-tiba cucu beliau Hasan dan Husain berjalan masuk ke dalam masjid. Kemudian Hasan dan Husain tersebut tersandung, membuat keduanya tersebut terjatuh. Subhanallah. Pada saat itu Hasan dan Husain mengenakan pakaian berwarna merah. Ketika Rasulullah lagi asik menyampaikan khutbahnya, melihat cucu beliau tersandung dan jatuh, subhanallah, seketika Rasulullah SAW turun dari mimbarnya untuk mengambil cucu beliau Hasan dan Husain untuk beliau gendong. Kedua-duanya beliau gendong dalam posisi beliau menyampaikan khutbah atau ceramah. Dan subhanallah, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, kata beliau, Sadaqallahul azim. Alangkah benar firman Allah Jalla Jalaluh. Sesungguhnya harta, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan dan ujian buat kalian. Kata Nabi SAW, aku lihat dua bocah ini masuk ke masjid. Dia tersandung dan kemudian terjatuh. Itu membuat hatiku terenyuh untuk mengambil kedua cucuku ini untuk aku gendong. Subhanallah. Bahkan kerap kali disebabkan anak, orang tua tersebut lalai dari perbuatan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, bahkan melanggar larangan-larangan Allah Jalla Jalaluh. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang keadaan anak itu adalah sesuatu yang melalaikan dari berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Wahai orang yang beriman, janganlah harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian untuk mengingat Allah Jalla wa'ala. Dan barang siapa yang berbuat demikian, artinya sebab anak dia lalai untuk mengingat Allah Jalla wa'ala, maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan kata Nabi SAW, akibat memiliki anak atau akibat sebab anak, seseorang tersebut menjadi majbanah wa mabkhalah. Ya, seseorang akibat
fitnah anak dan ujian anak menjadi pengecut dan menjadikan dia tersebut bakhil dan kikir. Subhanallah. Makanya ketika kita lihat, ini orang dulu sebelum kawin, sebelum dia punya anak, beraninya luar biasa. Kalau di zaman dulu, zaman sahabat, dimanapun peperangannya, dimanapun medan peperangannya, dia ikut untuk berjihad. Tapi ketika punya anak, takut. Begitupun zaman sekarang ini. Ini orang dulu, subhanallah, berani yang luar biasa. Tapi sekarang, dia untuk melakukan apa-apa, berpikir panjang. Ketika kita tanya, kenapa antum kok berubah seperti ini? Ternyata apa? Sebab anak. Ternyata apa? Sebab anak. Termasuk tadi yang saya ceritakan. Dulu nih orang sebelum menikah, sebelum punya anak, sangat dermawan. Suka berinfak, suka bersedekah. Tapi akibat punya anak, dia tersebut menjadi kikir dan bakhil. Artinya, memang anak itu fitnah. Dan benar dalam surah Al-Munafiqun disebutkan pada ayat yang ke-9-nya, Allah berwanti-wanti, jangan sampai sebab anak, kita tersebut lalai untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Ya. Sebab anak, orang berani untuk meninggalkan kewajiban. Sebab anak, orang berani untuk melakukan hal-hal yang haram. Nah, itu posisi yang kedua. Al-Quran menyebutkan anak itu sebagai apa? Fitnah, ujian, dan cobaan. Yang ketiga, Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam Al-Quran, anak itu bahkan sebagai musuh. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14. Kita bacakan ayatnya, yang dimana Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taghabun, surah ke-64, ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum, fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, dan sesungguhnya di antara anak-anak kalian bisa jadi musuh buat kalian. Kapan anak-anak itu menjadi musuh buat kita? Pada saat kita membiarkan anak kita tersebut melakukan perbuatan maksiat, perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala, dan kita sanggup untuk merubah dia. Makanya dalam surah At-Tahrim, surah ke-66, ayat yang ke-6, Allah Jalla wa'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jagalah diri kalian, dan jagalah keluarga kalian, anak istri kalian, dari siksa api neraka. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika menafsirkan ayat ini, maksud daripada ayat ini adalah allimu auladakum ad-din wa addibuhum bi akhlaqil Islam. Tolong ajarkan kepada anak-anak kalian tentang Islam ini, tentang agama ini. Kenalkan kepada mereka yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Kenalkan kepada mereka yang mana perintah dan yang mana larangan. Ajarkan kepada mereka tentang adab dan etika. Subhanallah. Pada pembahasan yang lalu, kita membahas tentang masalah dayus. Dayus itu, kata Nabi kita Muhammad SAW, alladzi yukirru fi akhril khabas. Seorang pimpinan rumah tangga yang dimana dia membiarkan anggota keluarganya, termasuk di dalamnya anak-anaknya, melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Anak bisa menjadi musuh ketika kita
tahu anak itu melakukan perbuatan khilaf dan salah, melakukan maksiat, melakukan dosa, tapi dibiarkan saja. Wal'iyadzubillah. Makanya Allah Jalla wa'ala mengistilahkan dan memposisikan anak dalam Al-Quran pada posisi yang ketiga atau keadaan ketiga ini adalah sebagai musuh. Kapan anak itu menjadi musuh? Ketika kita sebagai orang tua, sebagai ayah bundanya, membiarkan anak tersebut melakukan perbuatan maksiat dan kita tidak mau untuk menegurnya, kita tidak mau untuk mengingatkannya, dan tidak mau untuk melarangnya. Maka pada saat itu, posisi anak itu musuh buat orang tuanya. Sedangkan posisi yang terakhir, yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang anak, adalah qurratu a'yun. Anak itu sebagai penyejuk hati. Ya, anak itu sebagai penyejuk hati. Kita lihat dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 38, Allah Jalla wa'ala bercerita tentang Nabi Allah Zakaria. Ketika Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, memohon, meminta kepada Allah agar dianugerahkan anak, agar dianugerahkan keturunan. Firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Ali Imran ayat 38, Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Jalla wa'ala. Yang isi doanya tersebut, Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa kami ini. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, maha mendengar permohonan kami ini. Dan Allah Jalla wa'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Dan ini menjadi doa bagi kita yang sudah menikah, yang memiliki istri dan memiliki anak keturunan. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala pasangan kita, ya, dan anak keturunan kita betul-betul menjadi penyejuk hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang betul-betul menyejukkan hati ini, mententeramkan hati ini, dan anugerahkanlah kepada kami anak keturunan yang betul-betul menjadi qurratu a'yun, menjadi penenang hati, pententeram hati. Subhanallah, anak sebagai qurratu a'yun, sebagai penyejuk hati dan penyejuk mata. Dan tentunya anak yang betul-betul menyejukkan pandangan dan menyejukkan hati adalah anak yang soleh dan anak yang solehah, ya. Anak yang soleh dan solehah yang diistilahkan di dalam Al-Quran dengan istilah apa? Thayyib. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 38. Ketika Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah meminta anak keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Dan itu dikuatkan di dalam doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Dengan anak yang saleh dan salehah, itu betul-betul menyejukkan pandangan mata kita dan mententeramkan qalbu dan hati kita. Maka oleh sebab itu, inilah posisi anak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala menyebutkan anak tersebut sebagai apa? Sebagai perhiasan yang indah. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala menyebutkan anak itu sebagai apa? Fitnah, cobaan, ujian buat kita sebagai orang tuanya. Yang ketiga, Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan anak tersebut sebagai apa? Sebagai adu, sebagai musuh
Kapan anak itu menjadi musuh buat orang tuanya? Ketika orang tuanya membiarkan itu anak melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan durhaka yang sebenarnya ayah bundanya bisa untuk melarangnya. Yang keempat, Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang posisi dan keadaan anak tersebut sebagai apa? Sebagai qurratu a'yun, penyejuk pandangan mata kita dan sebagai pententram kalbu dan hati kita. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita. Anak itu adalah sebagai fitnah. Subhanallah. Manusia pada hakikatnya itu pasti cinta kepada anaknya. Allah Jalla Jalaluhu telah menetapkan fitrah pada manusia. Di antara fitrah dan watak manusia tersebut adalah mencintai anak-anak yang mereka lahirkan. Bahkan nikmat kehadiran anak merupakan salah satu nikmat yang paling disukai oleh manusia. Subhanallah. Kita menikah tujuannya untuk apa? Punya keturunan. Menikah itu nikmat. Nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan setengah daripada din. Faman nakaha faqad istakmala nisfa dinihi. Barang siapa yang sudah menikah, berarti dia sudah mensempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fima baqiya. Hendaknya dia bertakwa di sisa yang ada. Setelah kita menikah, pastilah kita, ya, suami atau istri, itu punya cita-cita punya keturunan. Kenapa? Sebagai penyejuk mata dan pententram qalbu. Dengan adanya anak, itulah yang menguatkan kekokohan rumah tangga tersebut. Makanya manusia rata-rata yang sudah menikah itu ingin betul memiliki apa? Keturunan. Subhanallah, memiliki keturunan dalam rangka apa? Karena ini tidak lain sebagai caranya mereka untuk mengokohkan rumah tangganya. Betapa banyaknya kita lihat pasangan suami istri, ya, akibat tidak punya keturunan, menjadikan rumah tangganya tidak kokoh. Bahkan hancur. Seperti itu. Maka oleh sebab itu, siapapun di antara kita, ketika kita menikah, niatkan. Ingin punya keturunan. Setiap pasangan, ya, apalagi baru menikah, pasti tujuan utamanya ingin punya keturunan. Dan bahkan, kalau sudah lama menikah, dia datang kepada orang tuanya, datang kepada ustadznya, kepada kiainya, agar mereka tersebut mendoakan. Agar mereka tersebut, ya, mendoakan mereka, agar mereka tersebut mendapatkan anugerah anak. Karena itu betul-betul menjadi penyejuk buat pandangan matanya dan penyejuk buat kalbunya. Dan ini anak adalah perhiasan yang sangat luar biasa indahnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, di antaranya dalam surah Ali Imran dan juga surah Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia ini. Dalam surah Ali Imran, ya, ayat 14, Allah Jalla wa'ala menyatakan, Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa yang dia inginkan, salah satunya adalah anak keturunan. Nah jadi, ya, siapapun di antara kita ini pastinya menginginkan kita ini apa? Memiliki apa? Keturunan. Makanya salah satu doanya Nabi Allah Zakaria, dan ini doa yang sangat bagus Bapak dan Ibu untuk Bapak Ibu praktekkan bagi mereka-mereka yang sampai detik ini belum punya keturunan. Doanya sebagai berikut. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku ini hidup sendirian di muka bumi ini. Jadikanlah aku ini memiliki anak keturunan. Nah, ini doa yang sangat bagus untuk kita amalkan bagi kita-kita yang belum memiliki anak keturunan, padahal sudah menikah. Dan nikmat
yang ada pada anak tersebut itu terbagi ya menjadi dua. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau begini, ketika menafsirkan firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Manusia itu memiliki watak dan tabiat mencintai istri dan anak. Akan tetapi, nikmat itu terbagi menjadi dua. Pertama, nikmat mutlaqah, nikmat yang sifatnya umum. Nikmat yang berhubungan dengan kebaikan yang abadi. Yaitu nikmat apa? Iman dan Islam. Termasuk nikmat Islam dan sunnah. Ini nikmat yang sifatnya mutlaqah. Yang dimana ini harus dibaga. Nikmat ini sampai kita meninggal dunia. Nikmat iman dan Islam. Nikmat tauhid dan sunnah. Ya, subhanallah, tidak semua orang, Bapak dan Ibu, sanggup datang ke kajian sunnah. Bukan begitu? Paham tentang masalah tauhid. Paham tentang hakikat iman dan Islam yang sebenarnya. Maka oleh sebab itu, alhamdulillah, kita paham tentang nikmat iman dan Islam. Kita kebetulan menganut agama Islam. Bahkan terlahir dalam kondisi muslim. Jaga nikmat iman dan Islam ini sampai mati. Ini sifatnya nikmat apa? Mutlaqah. Nikmat yang sifatnya umum. Yang wajib untuk kita jaga sampai kita meninggal dunia. Makanya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika mau meninggal dunia, mengumpulkan anak keturunannya, kemudian berpesan seperti ini. Nabi Ya'qub bertanya, "Lima ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah nanti setelah aku meninggal dunia? Kata anak-anaknya, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika, Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa, ilaha wahida, wa nahnu lahu muslimun." Sama wahai ayahanda, yang kami sembah Tuhan yang sama yang engkau sembah, yaitu Allah Jalla wa'ala. Tuhannya nenek moyang kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Tuhan yang esa, dan kami pastikan kami adalah orang-orang muslim yang selalu beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah adalah nikmat yang sifatnya mutlaqah. Yang sifatnya tersebut umum. Tapi ada nikmat yang kedua, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu nikmat muqayyadah. Nikmat yang terikat akan sesuatu hal. Seperti nikmat kesehatan. Itu terikat. Ya. Dengan badan. Nikmat kekayaan dan harta. Itu muqayyadah sifatnya. Itu berkaitan dengan harta. Nikmat jabatan, kedudukan yang terhormat. Itu muqayyadah. Yang sifatnya tidak abadi. Nikmat sehat tidak abadi, bukan begitu? Nah, suatu saat kita akan sakit. Dan selama hidup kita ini pasti pernah mengalami sakit. Terlepas sakitnya itu berat ataukah ringan. Subhanallah, begitu bukan juga kekayaan. Tidak abadi. Tidak abadi. Itu terikat dengan kekayaan tersebut, tapi kita katakan tidak ada yang sifatnya abadi. Suatu saat akan ditinggalkan dengan wafatnya kita. Ya, dengan kita diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala, nikmat-nikmat tersebut akan kita tinggalkan. Ya. Termasuk juga nikmat kedudukan. Subhanallah. Kedudukan, jabatan, selain itu fitnah, cobaan dan ujian, buat mereka yang mendapatkan jabatan dan kedudukan tersebut, sekaligus juga nikmat secara tidak langsung. Mereka setiap kali datang kemanapun dihormati. Diberikan fasilitas yang luar biasa. Tapi suatu saat dia akan tinggalkan itu. Akan hilang nikmat tersebut suatu saat. Nah, makanya ya itu sementara. Dan puncaknya ketika dia meninggal dunia. Termasuk nikmat anak. Nah, yang mutlakah, yang harus ada adalah nikmat iman dan Islam yang bisa kita bawa sampai mati. Seperti itu. Nah, nikmat anak itu dikatakan muqayyadah. Kenapa? Karena nikmat anak
ya, lantaran bukan bagian daripada nikmat yang sifatnya mutlakah. Maka selain dapat mendatangkan kebaikan, nikmat anak tersebut juga bisa berpotensi menyeret datangnya keburukan bagi keluarganya. Seperti nikmat sehat juga kan? Kenapa muqayyadah? Kalau orang paham, ini kesehatan bisa bermanfaat buat dia dan bisa menjadikan itu sebagai wadah pahala atau sebagai cara dia untuk mendapatkan hasanat sebanyak-banyaknya, dia gunakan nikmat sehat dari tubuhnya itu untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi subhanallah, kenapa dikatakan muqayyadah? Begitu banyaknya orang mendapatkan nikmat sehat, tapi bukan digunakan untuk sesuatu yang baik. Nikmat kesehatan malah dia gunakan untuk apa? Untuk maksiat, untuk durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh, untuk melakukan perbuatan dosa. Begitupun juga nikmat harta. Kenapa dikatakan muqayyadah? Dikarenakan orang memiliki harta itu punya potensi untuk melakukan perbuatan maksiat. Punya potensi juga untuk melakukan kebaikan. Nah, kita sebagai seorang muslim tidak mengapa untuk menjadi orang kaya. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa menjadi orang kaya jika kita membangun kekayaan kita di atas ketakwaan. Khudhu ma halla wad'au ma haram. Ambil yang halal, buang yang haram. Itu prinsipnya. Antum boleh kaya, tapi pastikan ya, antum mendapatkannya dari jalur yang halal, membuangnya pun juga, membelanjakannya pun juga ke jalur yang halal. Jadikanlah harta yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada antum itu sebagai caranya antum untuk mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi sedikit yang memahami tentang masalah ini. Ketika Allah menganugerahkan harta kepadanya, bukannya harta itu digunakan untuk menggapai akhirat, untuk mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah, tapi itu harta digunakan untuk maksiat. Makanya harta itu nikmatnya sifatnya apa? Muqayyadah. Terikat akan sesuatu hal. Dia bisa betul-betul menjadi nikmat kalau dia gunakan untuk ketaatan itu harta. Tapi wal'iyadzubillah bisa menjadi azab buat dia ketika itu harta dia gunakan untuk maksiat. Termasuk jabatan, kedudukan. Jabatan bisa menjadi nikmat ketika dengan jabatan dia tersebut bisa memperjuangkan dinul Islam, agama Islam, bisa membela agama Islam ini. Tapi wal'iyadzubillah, betapa banyaknya orang yang salah paham ketika dia mendapatkan jabatan. Jabatan itu digunakannya di jalur yang bukan untuk ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka pada saat itu jabatan yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya bukan sebagai nikmat, tapi malah sebagai azab Allah Jalla Jalaluh. Termasuk anak. Allah menganugerahkan anak kepada seseorang. Itu bisa jadi menjadi nikmat ketika dia mentarbiyah, mendidik anak-anaknya dalam kondisi ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, selalu berada di jalan dan relnya Allah Jalla Jalaluh. Tapi maaf, anak itu bisa menjadi azab buat dia, bahkan musuh buat dia ketika anak tersebut melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan nikmat anak ya itu sifatnya muqayyadah lantaran bukan bagian daripada nikmat yang mutlaqah, yang umum, yaitu nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena nikmat anak itu selain dapat mendatangkan kebaikan, juga sebenarnya punya potensi menyeret seseorang ya pada keburukan dan kejelekan untuk keluarganya. Al-Quran membahasnya dengan ungkapan fitnah dan musuh bagi orang tuanya. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-14 Allah menyatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian bisa jadi adalah musuh buat kalian sendiri. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Nah, ini merupakan peringatan dari Allah Jalla Jalaluhu bagi kaum mukminin dari terperdaya oleh istri dan anak-anaknya. Sesungguhnya sebagian mereka menjadi musuh bagi kalian. Kapan? Ketika kita sebagai seorang suami membiarkan istrinya melakukan perbuatan maksiat. Kapan anak itu menjadi musuh buat kita? Ketika seorang ayah membiarkan anaknya melakukan perbuatan durhaka dan perbuatan dosa. Padahal dia tersebut sanggup untuk melarangnya, sanggup untuk merubahnya. Musuh itu adalah pihak yang menginginkan keburukan bagi kita. Jadi dianggap musuh, kenapa? Karena dia ingin kita ini mendapatkan keburukan dan kejelekan. Puncak keburukan dan kejelekan dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai ikhwan wa akhawati fiddin, a'azani wa a'azakum Allah, sebab anak mengakibatkan orang tuanya masuk ke dalam siksa api neraka. Pada ayat yang selanjutnya, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya anak-anak itu adalah sumber fitnah. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15, tadi ayat 14, 15, sekarang ayat 15, surah At-Taghabun surah ke-64, ayat 15-nya Allah Jalla wa'ala mengatakan, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan juga anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian. Hanya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memberikan wejangan kepada kita, menasihati kita, ya, agar jangan sampai dikarenakan kita sebagai orang tua, rasa cinta yang luar biasa ini mendorong kita sebagai orang tuanya untuk memenuhi keinginan-keinginan anak yang mengandung larangan-larangan syariat. Subhanallah, ya. Gara-gara anak, orang tua bisa bermaksiat. Dia pingin beli ini. Kita tahu yang dia beli itu sesuatu yang haram. Tapi kata antum, kasihan Ustaz, dan seterusnya. Termasuk juga, bayangkan, melaksanakan ibadah sholat. Terutama sholat subuh. Kadang di antara kita ini, melihat anak kita tertidur lelap, senang. Dia bisa istirahat. Tapi kadang kondisi kita tidak pas untuk melampiaskan kesenangan tadi. Dikarenakan ketika kita biarkan anak kita tertidur lelap dalam kondisi yang tidak sholat, itu anak bukannya menjadi nikmat buat kita, menjadi adab dan siksa buat kita. Maka oleh sebab itu, ketika kita melihat anak kita masih tertidur lelap, tapi sudah masuk waktu salat subuh, bangunkanlah. Di antara kita ini juga kadang bersikap aneh. Untuk weekday, Monday to Friday, Senin dari Jumat, tuh anak-anak bangunnya ya awalan. Subhanallah, salat subuhnya on time. Kenapa? Berangkat sekolah. Tapi ketika weekend, hari Sabtu, hari Ahad, anak dibiarkan tertidur lelap, tidak dibangunkan. Jadi sebab antum membangunkan dia itu bukan karena untuk ketaatan kepada Allah, tapi dikenakan agar jangan sampai tuh anak terlambat sholat. Waliyadzubillah. Ini sangat aneh kalau orang tua bersikap seperti itu. Padahal Allah itu di atas segala-galanya. Dalam artian ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala lebih diistimewakan, lebih diutamakan, lebih didahulukan. Jadi setiap hari itu ketika kita membangunkan anak tersebut, tujuannya untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, agar dia salat subuhnya on time. Meskipun ada di belakangnya itu untuk sekolah sekalipun. Tapi tetap niatan utamanya karena salat, karena ketaatan kepada Allah, karena ingin beribadah kepada Allahu Jalla Jalaluh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah menyebutkan bahwa bentuk permusuhan anak terhadap orang tua
adalah menjadikan orang tua tersebut lalai untuk beramal saleh. Hal ini senada dengan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Munafiqun, surah ke-63, ayat yang ke-9. Surah Al-Munafiqun, surah ke-63, ayat yang ke-9. Allah Jalla wa'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Jalla Jalaluh. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, artinya dikarenakan harta, dia gunakan hartanya untuk maksiat, mengakibatkan dia lalai dari berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, lalai dari mengingat Allah. Begitupun juga anak. Akibat anak membuat dia tersebut lalai untuk berzikir kepada Allah, atau dia lupa untuk mengingat Allah Jalla wa'ala. Yang masih seperti itu, hati-hati, dia itu termasuk orang yang merugi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana beliau mengutip dari apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah yang menerangkan tentang ayat tadi. Kata beliau, memaksa seseorang dari pihak ayah bunda untuk memutuskan tali silaturahim atau bermaksiat kepada Rabbnya, lalu dikarenakan cintanya orang tua kepadanya, ia tidak kuasa untuk menolaknya. Subhanallah. Kadang ketika si anak sudah tumbuh dewasa, si anak itu melakukan hal yang tidak terpuji. Anggaplah dia tersebut pacaran. Si anak itu bawa pacarnya ke rumah. Bukan mahram. Banyaknya orang tua membiarkan, dianggap itu suatu hal yang biasa saja. Tidak pernah diingatkan itu sesuatu yang haram, tidak boleh. Padahal tuh orang tuanya mengaji. Bukan begitu. Subhanallah, orang tuanya mengaji. Paham tentang wajibnya berbusana muslimah. Tapi dia punya anak perempuan, sudah balik kok. Keluar rumah tanpa hijab, biasa saja. Ketika diingatkan, anak itu protes. Di situ ayah bundanya kalah. Tapi sama orang, subhanallah, kerasnya minta ampun. Siapapun dia. Subhanallah. Makanya ini nasihat juga buat pribadi kita ya, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai tuan guru. Jangan sampai kita ini cuma kerasnya dan tegasnya sama audien kita saja, sama murid-murid kita. Sama murid, haram, haram, haram. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya, tapi sama anak, keok. Ayam sayur betul. Allahu Akbar. Sama anak, betul-betul tunduk. Diingatkan oleh sahibnya, antum sama orang lain bisa tegas. Kenapa sama anak kok begitu? Nah, nggak kuat, kata dia. Subhanallah. Banyak gak orang begitu? Sangat banyak sekali. Bahkan levelnya itu ustadz. Statusnya kiai. Statusnya itu tuan guru bahkan. Sama anak lemah betul. Makanya pantas dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala, akibat anak membuat kita sebagai orang tuanya, sebagai ayah bundanya, melupakan Allah Jalla wa'ala. Lalai untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Bahkan bisa jadi memutuskan silaturahim misalnya. Akibat gara-gara anak. Subhanallah. Namanya anak kecil bapak-bapak. Anak-anak kecil itu kan dia bermain-main sama teman-temannya. Kadang dirangkai dengan pukul-pukulan. Kita sebagai orang tuanya itu kesel sama tuh anak, memukul anak kita atau apa. Kita ngomong sama orang tuanya si anak tadi memukul tadi. Padahal tuh sahib kita, teman dekat kita. Gara-gara anak, kita nggak teguran sama orang tuanya. Padahal anaknya kita dengan anaknya dia. Setelah hari ini, besok misalnya,
akrab lagi. Kok bisa-bisanya kita nggak bisa akrab? Subhanallah. Belum lagi yang lainnya. Gara-gara siapa? Anak. Makanya hati-hati. Para koruptor itu, dia sudah banyak harta. Tapi tetap korupsi. Kenapa? Dia takut kalau anaknya itu miskin, dia tinggalkan. Maka bagaimana caranya dia kumpulkan harta meskipun dengan jalur yang haram sekalipun. Untuk menyenangkan anak, kata mereka. Untuk menyenangkan putra-putrinya. Wal'iyadzubillah. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Ya, orang tua kadang akibat anak bisa jadi memutuskan tali silaturahim. Bisa jadi akibat anak dia bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dikarenakan cintanya orang tua kepada anak. Ya. Dan bisa jadi akibat kecintaan dia kepada anak tersebut tidak kuasa untuk menolak keinginan anak. Padahal tahu orang tuanya. Padahal tahu ya umi dan abinya bahwasanya itu adalah perbuatan yang haram. Subhanallah. Ini satu ujian yang sangat luar biasa. Nah berkaitan dengan fitnah-fitnah ini disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu hendaknya kita ini menjadi orang tua yang bertakwa ya. Jangan sampai kita itu menjadi orang tua yang cuma sekedar ikut keinginan anak saja. Orang tua yang bertakwa adalah orang tua yang selalu bersyukur kepada Allahu Jalla wa'ala akan anugerah anak tersebut. Sekaligus juga menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala berwujud anak tersebut. Orang tua yang bertakwa wajib berusaha untuk mendidik anak-anaknya sebaik mungkin. Ya. Tidak sayang uang, waktu, tenaga, pikiran dalam mendidik anak tersebut. Kita tahu menyekolahkan anak itu kan perlu-perlu sekarang ini. Apalagi maaf ya. Sekolahan itu kan tambah kesini tambah mahal. Apalagi kalau kita melihat kadang ini sekolahan sunnah loh. Oh, tapi kok mahal banget misalnya. Tapi sudahlah itu. Kita ingin anak kita sekolah di situ juga. Bagaimana caranya? Uangnya gede, Ustaz. Pak, kalau antum sayang sama anak antum, sekolahkan dia ke sekolah itu. Meskipun mahal. Insya Allah mudah-mudahan dengan antum menyekolahkan di situ, Allah Jalla wa'ala akan menganugerahkan kesolehan buat tuh anak. Seperti itu. Kita berani untuk berkorban yang demikian. Bahkan sebagai orang tua yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, kita curahkan waktu. Kita sudah capek, sudah lelah untuk mencari maisha dari pagi sampai sore, bahkan sampai maghrib. Tapi ketika kita berjumpa dengan anak kita, sebelum tidurnya kita itu, kita pastikan untuk mengetahui tentang apa yang dia perbuat dalam seharian ini. Termasuk ketika berkaitan dengan sekolahnya. Kita lihat buku pelajarannya, kita tanya, gimana nak hari ini sekolahnya? Gimana nak? Apa ada masalah? Ada problem berkaitan dengan pelajaran atau dengan orang lain? Dan seterusnya. Luangkan waktu. Dan usahakan ketika antum berjumpa dengan anak-anak antum itu, waktunya itu betul-betul punya kualitas. Quality time itu. Quality time. Betul-betul berkualitas. Jangan cuma sekedar kumpul dengan anak sampai main handphone. Matiin handphone udah. Antum nasihatin tuh anak. Subhanallah. Antum betul-betul kasih wejangan. Kalau memang waktunya main dengan anak, main deh. Subhanallah. Kadang kitanya jadi anak kecil juga. Diajak main bola oleh anak-anak kita. Bukan begitu? Gak ada masalah. Diajak main ayun-ayunan juga. Gak ada masalah. Yang penting si anak itu paham kita sayang dengan dia dan memperhatikan dia. Kita ingin kita sebagai ayah bundanya, sebagai orang tuanya, menjadi orang tua yang bertakwa dengan mencurahkan waktu sekalipun. Pastikan Bapak, sesibuk antum, sesibuk apapun antum ini, tetap ada bagian waktu buat anak antum. Untuk mendidiknya, untuk mentarbiyahnya. Di antara kita ini kadang gak mau repot. Berhubung dia punya fulus, dia cuma titipkan sama ustadz saja. Anggaplah anak itu di pesantren.
Pak, memang benar antum meletakkan dan menempatkan tuh anak di sekolahan yang mahal bahkan. Berkualitas bahkan. Tapi antum perlu pahami, itu ustadz-ustadz atau ustazah-ustazah, itu bukan orang tuanya. Dia mendidik anak kita cuma sebatas sebagai gurunya saja. Tidak sama sebagaimana orang tuanya mendidik. Kalau orang tuanya betul-betul dalam kondisi mencurahkan segalanya, gimana caranya nih anak menjadi soleh? Subhanallah. Artinya kalau toh kita titipkan tuh anak di pesantren, bukan berarti kita membuang begitu saja. Ketika terjadi sesuatu kepada anak kita, kita ngomel, kita marah-marah kepada ustadznya, kepada mudirnya, kepada mudiranya. Tidak. Tetap kita perhatian. Kita besuk, kita jenguk dia. Kita lihat keadaan anak kita. Kita tanya ustadz-ustadznya. Gimana keadaan anak kita selama di pesantren? Kan seperti itu, orang kadang gampang, pesantren udah alhamdulillah tenang deh di pesantren dia. Nggak ganggu anak. Subhanallah, bahasa antum tidak ganggu anak itu. Antum kawin, antum punya anak. Tuh anak ada sebab antum juga. Jangan antum mengatakan, nggak ganggu anak lagi, dia di pesantren sudah. Seakan-akan, ya, apa ya, seperti tidak ada responsibility-nya, nggak ada tanggung jawabnya terhadap tuh anak. Yang penting titip sana satu, titip sini satu, titip sana satu. Anaknya banyak. Gak pernah ditanya tuh anak gimana keadaannya. Gimana tuh di sekolahannya. Gak pernah ditanya sama sekali. Yang penting ya sekedarnya. Fulus ada fulus. Allahu Akbar. Fulus lagi yang diingatkan. Gak pernah nanya gimana keadaan anak ini. Di sekolahnya. Di pesantrennya. Gimana tumbuh besarnya. Gimana dia bergaulnya. Sama siapa sohibnya. Dengan siapa dekatnya? Gak pernah tanya sama sekali. Pak, mulai sekarang ini dekat. Dekati anak-anak antum itu. Jangan antum menjauh. Pak, ini sebentar. Itu anak-anak kecil yang kita lihat berlarian itu. Itu kondisinya sebentar kita berkumpul dengan dia. Nanti juga dia SMP, SMA, bahkan kuliah. Dia juga gak mau dekat-dekat sama kita. Atau berlama-lama dengan kita. Paling cuma sekedarnya. Sekarang inilah. Waktunya antum betul-betul mencurahkan untuk dia. Apalagi nanti sudah menikah. Dia akan sibuk dengan istrinya. Dia akan sibuk dengan suaminya. Maka oleh sebab itu, jangan sia-siakan kumpulnya kita dengan anak-anak kita tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita katakan tenaga dan pikiran juga dalam mendidik anak-anak tersebut kita curahkan. Jangan kalau ada problem, curhat sama ustadz deh. Boleh, nggak ada masalah. Tapi ustadz itu cuma sekedarnya juga. Paling ketika kajian atau ketemu ya sekedarnya juga. Antumnya sendiri yang punya anak, gimana nih caranya nih anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, seperti itu. Makanya tidak hanya sekedar mencurahkan fulus atau harta, tapi tenaga, pikiran, dan waktu betul-betul dicurahkan untuk anak. Orang tua yang bertakwa wajib berusaha untuk mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak sayang uang, waktu, tenaga, pikiran dalam mendidik mereka. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, orang tua mendorong anak-anaknya untuk mentaati perintah Allah Jalla Jalaluh dan mengajak mereka untuk mengutamakan ridhonya Allah dengan menyebut pahala besar di sisinya yang mencakup segala keinginan yang tinggi dari segala yang dicintai yang amat berharga. Serta mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana ini. Kita ingatkan tentang sholat, tentang puasa, tentang amal ibadah, tentang tauhid, tentang sunnah. Kita jadikan anak kita itu cinta kepada agamanya, cinta terhadap akhirat. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Ya. Subhanallah, Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 34 berbicara tentang qawwam. Ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa. Qawwam, ya, yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 34, yang menjadi tugas kepala rumah tangga, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, menyatakan bahwasannya maksud qawam di sini yaitu memerintahkan mereka agar menjalankan hak-hak Allah Jalla Jalaluh hingga memelihara kewajiban-kewajiban
seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Menghalangi mereka untuk melakukan perbuatan maksiat atau yang haram, ya, atau perbuatan-perbuatan kerusakan yang lainnya. Kemudian Qawwam itu sanggup memberikan nafkah kepada mereka dan juga sanggup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi mereka, sekaligus juga mendidik mereka. Kalau kita ingin dianggap sebagai Qawwam, ya, betul-betul perkasa di rumah tangga kita, lakukanlah sebagaimana dikatakan tadi itu. Qawwam itu sanggup memerintahkan anak keturunan kita melaksanakan kewajiban. Sanggup untuk mencegah anak keturunan kita untuk meninggalkan yang haram atau perbuatan dosa dan maksiat. Mencegah mereka dari perbuatan, ya, kerusakan. Qawwam itu sanggup memberikan nafkah, makannya, minumnya, ya, tempat tinggalnya. Qawwam itu adalah pemimpin, ya, yang sanggup mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka oleh sebab itu sebagai pemungkas, ya, bapak dan ibu yang punya anak, ya, didiklah anak bapak dan ibu dengan pendidikan Islam. Kenalkan kepada mereka yang mana yang wajib dan yang mana yang haram, ya. Kenalkan kepada mereka yang mana perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh. Kenalkan kepada mereka juga yang mana larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Ajarkan kepada mereka adab dan etika, ya. Ajarkan kepada mereka akhlak yang karimah, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada manusia secara umumnya. Kenalkan kepada mereka tentang din, tentang agama ini secara umumnya. Ingatlah pesan Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian, anak istri kalian dari siksa api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, maksud daripada ayat ini, kita sebagai pimpinan rumah tangga mengajarkan kepada anak-anak kita tentang din, tentang agama. Allimuhum ad-din. Ajarkan tentang Islam ini. Berkaitan dengan perangkat-perangkatnya, yang halal, yang haram, pahamkan mereka. Larangan, perintah, pahamkan mereka. Termasuk adab-adabnya. Nah, insya Allah kalau kita seperti itu, menjadi orang tua yang amanah, punya responsibility, punya tanggung jawab, maka kita dianggapnya sebagai orang tua yang bertakwa di sisi Allah Jalla Jalaluh. Wallahu a'lam, ini yang berkaitan dengan fitnah anak tersebut. Tapi kita masuk kepada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Ustadz, bagaimana jika ada orang tua yang selalu membanding-bandingkan anak-anaknya? Kakak lebih sukses dibandingkan adik-adiknya. Begini ya, subhanallah, di dalam masalah membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya, kalau tujuannya tersebut baik, agar adik-adiknya sama sesukses abang dan kakaknya, maka tidak mengapa. Tapi kalau sekiranya membanding-bandingkannya itu tujuannya untuk menghinakan anak-anak yang lain, ini yang haram, tidak dibolehkan. Apalagi kita sebagai ayah bunda itu, sebagai orang tuanya, suka membeda-bedakan. Terutama dalam masalah kasih sayang dan pemberian hadiah. Anak yang pertama berhubung perempuan, cantik, bersih, putih, tinggi semampai, lebih dicintai, lebih dia tunjukkan cintanya ketimbang anak yang kedua yang tidak secantik daripada anak yang pertama. Hada haram, tidak boleh. Begitupun juga dalam masalah hadiah.
hibah terutama. Punya anak 3, yang dikasih rumah cuma anak yang pertama. Anak kedua dan ketiga tidak dikasih, tidak diberi. Ini kezaliman. Tidak boleh kita seperti itu. Kecuali jika ada alasan yang syar'i. Kenapa sampai dia bersikap seperti itu? Nah, maka oleh sebab itu kosakata yang kita gunakan pun juga ketika ingin mengetuk hatinya anak-anak kita itu agar dia sama seperti abang dan kakaknya dengan kosakata yang baik, bukan dengan kosakata yang menghinakan. Ya, nah, contoh abangmu, nah, contoh kakakmu. Masya Allah, kakakmu rajin belajarnya. Sekarang alhamdulillah hasilnya ranking 1. Ya, rajin-rajin belajar. Nah, itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya menghinakan, ya, kamu beda dengan kakakmu, dengan abangmu. Abangmu, kakakmu pintar, kamu sebaliknya. Nah, ini kan menghinakan. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Hatta misalnya sudah tua ya, sudah pada dewasa, punya anak 5 misalnya. Tapi ada yang satu yang sukses banget. Yang dibanggakan cuma yang satu ini saja. Hada haram. Ini pun juga tidak boleh. Bapak-bapak, kita sebagai orang tua tidak boleh membanding-bandingkan seperti itu. Yang jelas anak-anak itu tidak boleh untuk kita banding-bandingkan. Kita punya sikap yang sama di hadapan anak-anak kita tersebut, terutama dalam masalah kecintaan, terutama lagi dalam masalah hibah dan pemberian. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, bagaimana sikap saya ketika seorang ayah menyuruh saya kuliah untuk sekolah ya. Tapi pada sisi yang lain, saya punya ibu, punya umi terlilit hutang. Yang dimana ada unsur ribanya. Saya ingin membantu ibu saya tersebut. Tapi ayah tetap memaksakan saya untuk kuliah. Maksudnya dia mungkin ingin bekerja dan seterusnya. Begini ya, kan tadi ada suaminya, ayah antum tadi itu. Ayah antum itu yang punya tanggung jawab kepada ibu antum. Seperti itu. Bukan antum. Antum kuliah-kuliah saja. Belajar, bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimanapun kondisi kita. Ada fulus atau tidak ada fulus. Banyak fulus atau sedikit fulus. Usahakan anak sekolah. Jangan sampai anak tidak sekolah, Bapak. Ya, sekolahkan anak. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sekolahkan. Didik anak antum cinta ilmu. Terutama ilmu din, ilmu agama. Termasuk juga ilmu dunia sekalipun. Subhanallah, zalim kita nih sebagai orang tua tidak menyekolahkan anak kita. Sekolahkan. Kalau antum kebetulan kondisi ekonominya pas-pasan, cari sekolah yang antum sanggup untuk membayarnya. Atau paling tidak, minta keringanan dari sekolah tersebut. Paling tidak jangan sampai anak antum gak sekolah. Sekolahkan. Nanti akan terjadi penyesalan yang sangat luar biasa ketika anak itu besar, dewasa. Dia gak bisa apa-apa. Gak paham, gak ngerti tentang kehidupan ini. Ya, sekolahkan. Nah jadi, ayah antum itu benar menyuruh antum kuliah. Sedangkan ibu antum tadi yang terlilit hutang, oke lah. Antum bisa bantu semampunya antum. Berusaha. Tapi yang punya kewajiban suaminya. Suaminya yang punya kewajiban. Untuk melunasi utang yang berbau riba tadi. Wallahu a'lam bissawab. Sekaligus menegur istri tersebut agar jangan sampai melakukan perbuatan riba lagi. Wallahu a'lam. Nah ini, Ustadz bagaimana menurut Ustadz di dekat rumah saya ya ada teman, ya maksudnya temannya dia sekarang sudah kelas 12 SMA. Ya, kelas 3 SMA kali ya, kelas 3 SMA. Dia itu bawa pacar ke rumah, tapi orang tuanya malah membiarkan. Bagaimana menasehati teman saya seperti itu? Ya tadi,
Kita kasih pemahaman ya, bahwasannya kamu sebagai orang tua tidak boleh membiarkan anak melakukan apa? Perbuatan maksiat. Tuh anak berani banget bawa pacarnya ke rumah. Kita sebagai orang tuanya membiarkan. Dayus kita ini. Dayus itu tidak mencium baunya surga. Ya, tidak disucikan oleh Allah Jalla wa Ala. Tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak dilihat oleh Allah Jalla wa Ala dan dipastikan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Jangan dicontoh orang tua yang seperti itu. Itu dayus. Kita sebagai orang tua melihat anak melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa, ditegur, diingatkan. Bukan dibiarkan. Kalau dibiarkan, ya itu dosa besar. Dia dicap oleh Allah Jalla wa Ala sebagai dayus. Nah, satu lagi ya sebelum adzan zuhur. Ustadz, saya seorang ibu punya anak 2 perempuan. Dan abinya anak-anak berencana ingin mendoktrin anak, yaitu mempesantrenkan anak tersebut. Namun akhir-akhir ini anak semakin bingung karena anak sudah merasa sedih jika pisah sama anak. Apa yang sebaiknya anak lakukan yang terbaik? Begini ya Bapak dan Ibu, kalau toh Bapak atau Ibu ingin menyekolahkan anak di pesantren, Bapak dan Ibu survei dulu, lihat dulu keadaan itu pesantren. Aman tidak buat anak-anak Bapak dan Ibu? Lihat ustadz-ustadznya. Ya, benar-benar bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ataukah tidak? Bagaimana keadaan pesantrennya? Aman tidak kalau anak itu ditempatkan di situ? Ya. Kalau sekiranya aman, bismillah. Sekolahkan anak di pesantren tersebut. Tapi kalau sekiranya kita sebagai ibu ini berat betul untuk berpisah dengan anak, apalagi ini anak perempuan, maka tidak mengapa dia sekolahkan di sekolah yang dekat rumahnya, yang bisa memperhatikan anak-anaknya. Daripada si ibu itu jadi stres, kepikiran tentang putrinya tadi. Tapi saran saya pesantren kan banyak. Kalau tuh anak itu dipesantrenkan, cari pesantren yang dekat dari rumahnya, jangan yang jauh-jauh. Susah mengawasinya, susah untuk menengok dan menjenguknya. Banyak pesantren di dekat rumah kita, perjalanan yang mungkin 1 jam atau paling lama 2 jam. Jangan yang kita harus menginap di situ. Nah, jadi solusinya itu dilihat kondisi pesantrennya, kemudian kita bisa enggak menjenguk dia dan seterusnya. Daripada ada perdebatan antara ayah dan ibu ini, suami dan istri ini. Kita tanya sama suami ya, gimana nih aman saja enggak pesantrennya? Boleh enggak kalau kita besuk nanti jenguk dia? Dan usahakan pesantrennya pun kalau misalnya harus anak perempuan ini pesantren yang dekat saja dari rumah. Sehingga kalau ada apa-apa, mudah untuk menengok dan membesuknya dan mudah untuk mengatasinya. Wallahu a'lam. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.